warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I wish you always fine. Oke, anak mu'alimah semuanya, semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, bisa mengikuti pelajaran yang mu'alimah ajarkan nanti. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Sebelum belajar, coba tengok ya ruangan sekeliling untuk belajar. Kalau masih ada sampah yang berserakan, silakan dibersihkan, dipungut dan ditaruh di tempat sampah biar kita belajarnya nyaman ya. Terus ada lagi yang mu'alimah mau nanyakan? Tadi pagi udah sholat subuh kan anak mu'alimah? Baiklah, hifzul kali ini mu'alimah akan melanjutkan surah Al-Baqarah yang ke-10, ayat yang ke-10. Ikutin mu'alimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Satu kali lagi ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Satu kali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Nah, kalian ulang minimal 20 kali ya, insya Allah kalian hafal. Terus murojaahnya jangan lupa ya, baca lagi ayat-ayat di juz 30 atau surah Al-Baqarah dari 1 sampai 9. Selamat menghafal. Kali ini kita tetap akan mempelajari ikhfa. Jadi kemarin kan kalian sudah belajar tuh tentang contoh ikhfa di ayat Al-Baqarah yang ke-9. Nah, apa itu ikhfa? Ikhfa adalah hukum tajwid ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Nah, hari ini kita hanya akan mempelajari 2 huruf nih dari 15. Apa itu? Yaitu huruf ta dengan sa. Nah, cara baca ikhfa gimana? Cara baca ikhfa itu menyamarkan huruf nun mati atau tanwin seperti eng, serta ditahan sekitar 2-3 harkat sebelum menyebut jelas huruf di depannya. Nah, ini ada contohnya nih. Yang pertama untuk huruf ta, antum. Nah, itu ya, ada nun mati ketemu ta, dibaca kayak eng, antum. Ikhfa itu artinya samar, jadi disamarkan nunnya, jadi antum, antum. Nah, yang selanjutnya adalah contoh untuk sa. Nah, yang ini ada contoh untuk sa, yaitu faman sakulat. Nah, itu ada nun mati bertemu dengan sa. Di sini tidak ada tanwin ya, kebetulan karena contohnya nun mati semua. Ingat ya, bacanya disamarkan nunnya. Faman sakulat. Dipelajari lagi ya, cari contoh-contoh lainnya. Jadi mu'alimah akan menjelaskan tentang peta indera pendengaran manusia. Jadi di sini mu'alimah akan menjelaskan tentang petanya, yaitu ada 3 bagian-bagian telinga, proses mendengar dan cara merawat telinga. Di bagian-bagian telinga kemarin sudah kita pelajari tuh, yaitu ada bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di bagian telinga luar itu ada daun telinga, terus selanjutnya liang telinga, terus saluran telinga. Di bagian telinga tengah itu ada gendang telinga yang bergetar ketika ada bunyi, dan 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Ini merupakan 3 terkecil tulang
pada tubuh manusia. Terus ada saluran eustasius. Saluran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam telinga agar sesuai dengan tekanan udara luar. Selanjutnya ada bagian telinga dalam, yaitu jendela oval yang berfungsi untuk menerima getaran dari 3 tulang pendengaran. Selanjutnya ada rumah siput atau koklea, yaitu yang mengubah getaran bunyi menjadi sinyal atau pesan yang akan dikirim ke otak. Dan ada 3 saluran setengah lingkaran, ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya adalah proses mendengar. Di sini pertama-tama ada bunyi nih, harus ada sumber bunyinya. Misalnya ada azan. Azan akan ditangkap oleh daun telinga kita. Selanjutnya akan masuk ke liang pendengaran. Dari liang pendengaran akan diteruskan ke saluran pendengaran. Selanjutnya bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Dan getaran gendang telinga akan diterima oleh 3 tulang pendengaran, yaitu martil. Selanjutnya getarannya diterima landasan dan dilanjutkan ke sanggurdi. Selanjutnya adalah bunyi tadi diterima oleh jendela oval dan diproses oleh rumah siput atau koklea yang berfungsi apa tadi? Mengubah getaran bunyi menjadi sinyal atau pesan yang akan dikirim ke otak. Selanjutnya ada ini yang terakhir, yaitu dikirim ke otak melalui syaraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar bunyi. Selanjutnya adalah cara merawat telinga. Di sini ada yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga. Sebenarnya di telinga kita pasti ada kotoran, tapi kotorannya dalam jumlah kecil. Nah, kalau kotoran itu semakin menumpuk, maka akan terasa gatal. Karena gatal itu, makanya kita garuk. Nah, biasanya kalian pakai cotton bud kan? Sebenarnya hal ini tidak diperbolehkan. Tetapi jika kalian memakai cotton bud, gunakan cotton bud yang halus, jangan yang kasar. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, cara merawat telinga adalah hindari kebiasaan mendengarkan suara dengan volume yang keras. Misalnya nih, kalian mendengarkan qori favorit kalian sedang mengaji surat Al-Baqarah. Nah, kalian mendengarkan volumenya sampai penuh. Nah, itu nggak boleh. Kalian harus menyesuaikan dengan telinga kalian. Terus kalau misalnya kalian mendengarkan sampai 1 jam tuh, kalian mau lanjut ke 2 jam, itu seenggaknya dikasih waktu istirahat 5 menit untuk telinganya biar istirahat ya. Nah, selanjutnya cara merawat yang ketiga itu adalah menjaga keadaan telinga agar tetap kering. Nah, setelah kalian mandi atau setelah kalian sholat, kan kalian wudhu tuh sebelum sholat. Kalau kalian mandi tentu ya kalian kena air, atau setelah kalian berenang pasti telinga kalian basah. Nah, keadaan telinga yang basah itu akan menyebabkan bakteri dan jamur akan tumbuh di telinga. Makanya keringkan telinga kita ketika selesai mandi, selesai berenang, atau selesai wudhu dengan handuk atau kain yang halus atau kain yang lembut ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah melakukan pengecekan rutin ke dokter THT. Nah, yang ini kalian itu kalau misalnya telinga kalian terkena benturan keras, terus terkena benda tajam, atau misalnya mengeluarkan cairan. Apa itu cairannya? Biasanya kan yang biasanya dia berwarna kuning, atau kalau tidak dia mengeluarkan darah, atau telinga kalian terasa nyeri. Nah, ketika telinga kalian mengalami masalah-masalah ini, segera datangi dokter THT. Apa itu dokter THT? Dokter THT adalah dokter khusus untuk telinga, hidung, dan tenggorokan. Berapa nih minimalnya kalian harus pengecekan rutin? Kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja, minimal itu 3-5 tahun sekali. Nah, nggak perlu sering-sering ya, nggak perlu 1 bulan sekali, cukup 3-5 tahun sekali. Nah, disimak ya, nanti kalian boleh screenshot nih. Nanti Mu'alimah akan menjelaskan tentang apa sih hukum untuk mengazani bayi yang baru lahir. Kan bayi kan punya telinga juga kan. Terus tadi Mu'alimah ada kayaknya yang ketinggalan ya. Ini
kalian membersihkan telinga, ini kebiasaan mengorek telinga, ini kalian harus rajin-rajin membersihkan telinga. Kalau kalian takut pakai cotton bud, sebenarnya wudhu itu udah membersihkan telinga dengan sempurna. Nah, kalau kalian misalnya tetap nggak puas nih, datang ke dokter ya, yang untuk ke ini. Tapi kalau kalian, kita tahu ya, boleh pakai cotton bud, tapi kalau bisa yang halus. Dadah. Nah, Mu'alimah tadi kan sudah berjanji akan menjelaskan tentang hukum mengazani bayi yang baru lahir. Ternyata hukum mengazani bayi yang baru lahir ini hadisnya adalah doif. Apa itu hadis doif? Secara bahasa, hadis doif adalah hadis yang lemah. Nah, sebagian ulama tuh memiliki pendapat bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW, sehingga beberapa ulama itu tetap mengaplikasikannya, yaitu mengazani bayi yang baru lahir. Tetapi dugaan kuat beberapa ulama atau sebagian besar ulama itu mereka percaya bahwa hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW. Jadi sebagian besar ulama itu tidak mengaplikasikannya karena mendatangkan keraguan. Jadi kelakuan atau sikap yaitu mengazankan bayi yang baru lahir ini ada sebagian yang melakukannya dan ada sebagian lagi yang tidak. Untuk referensi yang lebih lengkap coba kalian cari ya. Terakhir ini ada PR sebanyak 5 buah, yang 3 buah adalah pilihan objektif, sedangkan yang 2 buah adalah isai. Dikerjakan ya, nanti dikirimkan ke WA Mu'alimah. Alhamdulillah ya, sekarang kita udah selesai belajar untuk hari ini. Apa saja yang harus kita pelajari hari ini tolong dipelajari. Itu adalah bekal nanti kalian supaya kalian bisa mengikuti pelajaran kelas 4 ini dengan baik. Nah, sebelum Mu'alimah akhiri, pesan untuk hari ini adalah jangan pernah sekali-kali anak Mu'alimah itu tinggalkan sholat. Umur sudah 10 tahun, harusnya sudah lengkap sholatnya 5 waktu. Karena Rasulullah meminta 7 tahun anak itu harus diajari sholat. 10 tahun nggak sholat maka dipukul. Nah, jadi untuk bunda-bunda boleh mukul anaknya kalau nggak sholat karena sudah 10 tahun. Oke? Mu'alimah undur diri dulu ya nak ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.